Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai my lovers, Yesus Almasih Putra Maria masih memiliki agenda yang belum selesai. Bangsanya telah menolaknya, sedangkan umat Kristen malah menyembahnya, hingga Allah menurunkan ayat yang begitu keras yang membuat hatinya merasa pedih dan pilu. Atas dasar itulah video ini akan menerangkan, terlepas dari masih adanya kontroversi terhadap kepercayaan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam tersebut, dan adanya perbedaan pendapat tentang kesamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sendiri. Video ini dibuat untuk dakwah kepada umat Islam agar lebih yakin bahwa Yesus Almasih adalah utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Dan video ini kami buat tidak bermaksud menyinggung perasaan umat agama lain. Jika salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Isa putra Maryam benar-benar akan turun sebagai seorang hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan pungutan pajak, dan anak unta tidak lagi diperebutkan. Permusuhan, kebencian, dan saling dengki akan hilang, dan sungguh mereka akan diseru untuk mengambil harta zakat, tetapi tidak seorang pun yang mau menerimanya." Betapa sedih hati Yesus, di mana Yesus bangsanya masih saja tetap durhaka menolak kenabiannya, sementara umat yang tidak dikenalnya karena di luar jangkauan tugasnya telah tersesat menyembahnya, menyamakannya dengan Tuhan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam rupa manusia yang sempurna. Sedih dan rasa malu Yesus kepada Tuhan semesta alam, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hatinya begitu geram, bahkan lebih geram dibandingkan ketika dahulu Yesus pernah mengatakan kepada seorang wanita tua dengan sebutan anjing. Lebih geram dibandingkan ketika Yesus dahulu pernah menghardik muridnya dengan sebutan iblis. Bahkan mungkin perasaannya lebih geram lagi dibandingkan ketika Yesus telah mengusir pedagang merpati di sekitar bait Allah, dan ketika Yesus membunuh 2000 ekor babi lantaran menolong seorang yang kerasukan roh halus atau hantu. Kali ini posisi Yesus sangatlah berbeda di akhir zaman. Segolongan umat manusia bahkan telah sangat tahu bahwa beliau bukanlah Tuhan, melainkan hanya seorang utusan Allah bagi bangsa Israel. Masalah kejadiannya yang tergolong luar biasa, terlahir tanpa memiliki seorang bapak. Hal tersebut hanyalah kehendak Allah sebagai tanda kebesaran Allah bagi bangsa Israel. Al-Masih Putra Maryam atau Yesus sebutan bagi umat Kristen hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan dari hasil bumi seperti makhluk lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Umat Islam dan beberapa umat lain yang dari awal tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan, diikuti dengan beberapa ahli kitab yang juga tidak menganggapnya sebagai Tuhan, melainkan hanyalah sebagai seorang Rasul utusan Allah, lalu dengan segera membenarkannya, bahkan membelanya. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana sikap kalian jika Isa bin Maryam alaihissalam turun di tengah-tengah kalian dan menjadi imam kalian?" Sebagai ahli kitab, baik Yahudi yang tetap menolak pengajaran dan kenabiannya, juga Kristen yang tetap bermimpi akan kebenaran harapannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang membawa misi penebusan dosa-dosa mereka, begitu marah, kecewa, benci, dan bahkan lalu berputus asa, sulit untuk menerima kenyataannya yang begitu pahit tersebut. Sementara banyak anggota keluarga dan keluarga mereka, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, bahkan terlanjur begitu dalam keyakinannya terhadap pengorbanan Yesus dan juga misinya mati terkutuk menebus dosa-dosa manusia. Akal mereka bagi umat Kristen tidak lagi berpikir dengan jernih, timbul kenekatan dan bahkan ceroboh, lalu berusaha menentang dan kalau perlu membinasakan Yesus gadungan menurut pikiran mereka tersebut. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.
Yesus datang untuk yang kedua kalinya terpaksa membasmi babi seperti yang dilakukan dahulu. Bahkan sekarang jumlahnya berjuta-juta, yaitu umat asing yang berada di luar jangkauan kenabiannya, yang malahan menghinakannya di hadapan Allah dengan menganggapnya sebagai Tuhan. Karena terpojok, orang-orang Kristen akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Yesus juga berkata, Bahkan pesan-pesan Musa pun kalian lupakan. Bukankah orang Farisi, ahli Taurat, pernah bertanya kepadaku dan pernah aku jelaskan kepada kalian, hukum apakah yang paling utama? Lalu aku jawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah kepada dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan seorang dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah kepada dia. Dan ada seorang yang berkata kepadaku, Tuhan Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu aku jawab kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Hati-hatilah, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara seperti merpati, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Bahkan Yesus masih melanjutkan makiannya kepada umat Kristen. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Jika bukan lantaran rahmat Tuhanku, bahkan diriku beserta ibundaku dan seluruh manusia yang ada di dunia ini pun dapat dimusnahkan oleh Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya, akibat kelakuan kalian menganggapku sebagai anak Tuhan maupun jelmaan Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di muka bumi semuanya, kemuliaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu dibasmilah oleh Yesus beserta umat yang membelanya di akhir zaman, sisa-sisa umat kafir dan tersesat tersebut, sehingga tidak ada lagi satu manusia pun yang mengingkari kebenaran kenabiannya.
Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat seburuk-buruknya. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikianlah itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah wahai Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Wallahu a'lam bishawab.